Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian, yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silahkan subscribe buat yang belum, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas keuanganmu jadi lebih mudah saat vibrasimu meningkat, tapi kebanyakan orang mencoba menaikkan vibrasinya. Karena dengan melakukannya mereka ingin menarik atau mewujudkan apa yang sebenarnya mereka inginkan lebih cepat. Tidak bisa disalahkan memang. Bahkan dalam tingkatan tertentu mencoba memanipulasi Law of Attraction. Mungkin maksudnya di sini memanipulasi pikiran bawah sadar, karena tahu secara bawah sadar di tingkat semesta kita adalah terhubung dengan kecerdasan tak terbatas di alam semesta, di mana Law of Attraction bekerja. Saya tidak mempermasalahkan ketika seseorang melakukan sesuatu hanya karena ingin mendapatkan sesuatu darinya, atau semacam timbal balik. Bisa saja menganggap niat semacam ini tidak murni. Apakah niat itu murni atau ada harapan untuk mendapatkan sesuatu di baliknya? Kita sendiri yang tahu, dan apapun itu, pikiran, perasaan, motivasi, semuanya itu terekam di dalam pikiran kita masing-masing. Meningkatnya vibrasi Anda boleh dipandang semacam investasi, tetapi pengembalian investasi ini waktunya tidaklah selalu sama. Perubahan bagi beberapa orang bisa seketika, bagi orang yang lain secara bertahap, dan sebagian orang lagi seperti tidak mengalami perubahan apa-apa pada mulanya. Tetapi perubahan drastisnya baru terjadi kemudian setelah momen tertentu. Kondisi keuangan Anda menjadi lebih mudah seketika, bertahap, atau drastis baru terjadi kemudian setelah suatu momen tertentu, yang didahului dengan kondisi vibrasi yang meningkat. Tapi, mewujudkan apa yang Anda impikan hampir selalu merupakan bonus tak terduga ketika niat Anda murni dan ketika Anda meningkatkan vibrasi karena Anda ingin merasa baik sebagai tujuan. Neville Goddard dengan The Law of Assumption-nya mengatakan bahwa perasaan adalah rahasianya. Ketika Anda merasa baik, Anda secara otomatis menjadi saluran di mana energi universal mengalir dengan bebas. Hukum asumsi adalah sarana untuk mewujudkan sesuatu dengan memiliki keadaan pikiran dan perasaan bahwa impian dan aspirasi tersebut telah terpenuhi. Neville Goddard menjelaskan bahwa mencapai tujuan semuanya itu berkaitan dengan keadaan pikiran Anda. Fokus hukum asumsi adalah realisasi impian Anda dan perasaan yang ditimbulkannya. Jadi asumsikan dan rasakan. Jadi Anda harus mengasumsikannya masuk ke dalam keadaan di mana Anda merasakan pemenuhan perasaannya. Jadi harap dibedakan antara merasa baik tentang sesuatu atau merasa baik karena ingin mendapatkan sesuatu. Beda tipis, tapi beda besar hasilnya. Yang satu perasaan baik tapi tidak menginginkan. Yang lainnya perasaan baik karena menginginkan sesuatu atau berharap sesuatu. Karena jika Anda merasa baik karena agar mendapatkan sesuatu, Anda sebenarnya secara tidak sadar akan menciptakan perlawanan dan keraguan tanpa disadari di dalam diri. Contoh, impian Anda mungkin memiliki uang 1 miliar rupiah di rekening. Anda mungkin merasa senang setiap kali mengingat gambaran uang 1 miliar rupiah di rekening tersebut. Coba perhatikan perbedaan antara merasa senang demi perasaan senang, dan merasa senang karena Anda ingin perasaan senang itu bisa menarik sesuatu buat Anda. Nah, seperti yang dinyatakan bahwa perasaan adalah kuncinya, karena emosi, perasaan memang adalah bahan bakar dalam proses manifestasi dari sesuatu. Tetapi perasaan yang mana? Merasa senang demi perasaan senang itu sendiri atau merasa senang karena tahu dengan feels good akan bisa menarik sesuatu. Hati-hati jika motivasi Anda untuk mencoba merasa baik atau feels good adalah untuk menarik sesuatu atau manifestasi lainnya. Itu berarti bahwa pada saat itu dengan merasa baik atau feels good, Anda berharap mendapatkan sesuatu sebagai balasannya.
Menginginkan sesuatu karena sesuatu itu belum atau tidak ada pada diri kita. Saya lebih suka menggunakan kata menetapkan niat atau tujuan dan bukan keinginan. Jika terdeteksi rasa menginginkan, ini sama saja menegaskan kepada semesta bahwa Anda belum memilikinya. Keadaan Anda sekarang adalah tidak punya uang 1 miliar rupiah itu. Dan vibrasi Anda seketika berada pada posisi tidak memiliki uang itu. Memang faktanya Anda menginginkan jumlah uang itu karena belum memilikinya. Tidak berarti Anda tidak boleh ingat pada impian, kapanpun Anda mau. Anda masih bebas untuk memikirkannya sambil merasa baik. Anda memang perlu melakukannya seperti menetapkan niat, tujuan, percaya, dan merasa baik. Tapi yaitu, ada perbedaan yang besar namun tipis antara merasa baik tentang impian itu, mencoba membuat diri Anda merasa baik dalam upaya untuk mendapatkan impian itu. Yang satu adalah fokus dalam hal ini merasa baik sebagai tujuan, dan yang lainnya adalah fokus secara tidak sadar pada perasaan tidak punya. Jika ini agak rumit untuk dipahami, coba trik lain berikut. Pastikan Anda selalu fokus pada perasaan saat ini jika impian Anda sudah tercapai. Coba amati perasaan Anda. Kira-kira apa yang Anda lakukan jika uang 1 miliar rupiah itu sudah bersama Anda sekarang? Merasa berlimpah karena atau punya banyak di rekening? Merasa bahagia karena sebagian uangnya bisa membantu orang tua? Merasa bebas karena uangnya untuk mendirikan usaha Anda sendiri? Merasa lega karena sebagian uangnya bisa untuk melunasi semua hutang dan sebagainya? Jadi tidak terfokus pada kekurangannya dikarenakan terlalu memikirkan uang 1 miliarnya yang memang belum ada. Kembali, kalau Anda memiliki tujuan punya uang, contoh 1 miliar rupiah. Feels good yang tepat dengan tujuan itu bisa 1. Fokus merasa senang demi perasaan senang itu sendiri. Fokus merasa senang 1. Fokus merasa senang demi perasaan senang itu sendiri, terlepas dari apapun tujuan dan hasilnya. Atau 2. Fokus perasaan positif yang timbul dari pengalaman menggunakan uang 1 miliar rupiah tadi. Anda sepertinya perlu mengenali psikologis diri sendiri jika menyangkut tujuan atau impian Anda. Karena setiap orang itu berbeda. Mungkin Anda tipe orang yang mudah untuk melepaskan keterikatan atas sesuatu atau sebalik. Apapun itu intinya, Anda perlu merasa baik kapanpun memungkinkan. Selama waktu-waktu lain di hari ketika Anda tidak menggunakan teknik apapun. Karena terbiasa melihat dunia dengan cara tertentu dan terbiasa merasakan emosi tertentu pula setiap hari, maka pada tingkatan tertentu, kita mungkin terikat pada emosi yang tidak menguntungkan. Jadi jika katakanlah Anda didominasi pikiran negatif, terakumulasi selama beberapa tahun terakhir, Anda tentu tidak akan bisa langsung menghilangkan itu dalam semalam. Tapi tidak apa-apa, Anda dapat melakukannya sedikit demi sedikit. Dan semakin sedikit kekhawatiran yang terlibat saat melakukannya, semakin cepat semuanya berakhir lancar untuk Anda. Temukan cara yang Anda merasa mudah untuk merasa baik kapanpun Anda ingin. Sehingga setiap hari dengan sengaja, Anda memasukkan peluang untuk merasa baik terus-menerus. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-184 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.